Selamat datang di channel Ngoding Python bersama gua Vivai dan kita masuk ke episode 2 dari OpenCV untuk pemula. Di sini kita akan coba breakdown bagaimana representasi data citra atau gambar itu kalau kita masukkan ke dalam komputer, terutama ke dalam program. Jadi di sini kita punya foto. Ini adalah foto yang sering kita temukan ya, foto-foto berwarna gitu, foto-foto digital. Nah, ini kita bisa lihat antara foto yang kiri dan yang kanan. Yang kanan ini sebenarnya saya ambil bagian kecil dari foto tersebut. Saya ambil bagian sini gitu ya. Nah, ini saya coba perbesar gambarnya. Nah, bisa dilihat gambar kiri dan gambar kanan. Gambar kiri ini jauh lebih mulus dibandingkan gambar yang kanan. Ini kenapa? Karena bagian kiri ini pixelnya jauh lebih banyak dengan ukuran foto yang seperti itu. Sedangkan yang ini pixelnya lebih sedikit, tapi saya paksa supaya ukuran dari visualnya itu hampir sama dengan yang sebelah kiri. Nah, seperti yang kita tahu bahwa foto ini adalah kumpulan dari pixel, di mana kumpulan dari pixel-pixel itu dapat direpresentasikan sebagai sebuah matriks. Nah, pixel ini sebenarnya merepresentasikan warna dari satu blok fotonya. Jadi kalau misalnya kita lihat antara foto kiri dan foto kanan, kepadatan gambarnya ini jauh lebih bagus yang sebelah kiri. Kalau pixelnya semakin banyak, maka satu pixel itu akan merepresentasikan elemen yang kecil pada foto tersebut, sehingga foto ini akan terlihat mulus, lebih akurat karena pixel-pixelnya itu kecil-kecil. Bagaimana caranya pixel itu bisa merepresentasikan warna dalam satu blok? Kita akan coba bahas salah satu dari color space yang sering dipakai di citra gitu ya, atau di gambar. Sebenarnya ada beberapa, tapi saya akan bahas satu saja yang lumayan umum, yaitu adalah RGB atau red, green, blue. Merah, hijau, biru. Nah, sebenarnya RGB ini ya warna gitu ya, masing-masing warna. Tapi apabila intensitas dari masing-masing elemen ini kita main-mainkan, maka ini akan bisa mengeluarkan atau menghasilkan warna-warna yang lain. Nah, ini misalnya kalau dalam lingkaran ini ya, merah dengan hijau bisa jadi kuning gitu ya. Merah sama biru bisa jadi pink gitu ya. Biru sama hijau bisa jadi biru muda seperti ini. Ketiganya apabila digabungkan bisa jadi putih dan lain sebagainya. Nah, yang sebelah kanan ini adalah RGB cube. Nah, sebenarnya RGB cube supaya lebih jelas aja sebenarnya. Jadi semakin merah dan biru semakin besar bisa jadi ungu di sini ya. Terus kalau misalnya naik ke atas ini lama-lama bisa jadi putih dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya representasi aja. Nah, selanjutnya ini kita coba lihat ilustrasi aja, ilustrasi. Jadi masing-masing elemen ini range-nya adalah dari 0 sampai 255. Jadi maksimumnya itu adalah 255. Ini yang perlu diingat nanti kalau misalnya teman-teman ingin melakukan pemrosesan gambar. Dimana kalau misalnya ketiga elemennya, ini kan kita ada 3 elemen ya. Nah, elemennya ini adalah RGB. Jadi kalau misalnya R-nya 0, G-nya 0, B-nya 0, ini akan menghasilkan warna hitam. Kalau misalnya ketiga elemennya ini maksimum, ini akan menghasilkan warna putih. Kalau kita set yang depan, yang R ini 255, yang G sama B-nya ini 00, maka dia akan menghasilkan warna merah. Kalau misalnya elemen R 0, elemen G 0, elemen B 255, ini akan menghasilkan warna biru. Kalau elemen R-nya 0, elemen G-nya 255, elemen B-nya 0, ini akan menghasilkan warna hijau, dan seterusnya. Angkanya nggak harus maksimum dan minimum. Misal 10, 10, 10 nanti menghasilkan warna apa. Nah, ini kita bisa main-mainkan. Jadi apabila kita breakdown sebenarnya, foto yang tadi saya tunjukkan di atas, ini adalah sebuah matriks ya. Ini adalah sebuah matriks sebenarnya. Matriks yang ditumpuk 3. Jadi kalau misalnya kita breakdown gitu ya ke dalam pixel-pixel gitu ya, katakanlah ini adalah elemen terkecilnya. Ini adalah sebuah matriks. Nah, matriks di mana satu elemen ini ada 3 angka. Angka R, angka G, dan angka B. Jadi bayangin aja kita punya matriks dengan ukuran yang sama ditumpuk jadi 3. Sehingga satu blok itu bisa direpresentasikan dengan 3 nilai. Nah,
Kalau misalnya kita pecah satu persatu gitu ya, ini adalah layer R-nya, ini adalah layer G-nya, dan ini adalah layer B-nya. Sebenarnya seperti itu. Jadi apabila ketiga layer ini dijadikan satu, maka dia akan membentuk sebuah foto seperti ini. Nah, selanjutnya kita coba berbicara mengenai koordinat dari gambar. Karena gambarnya itu adalah berupa matriks, maka kita bisa representasikan ini ke dalam bentuk matriks. Cuman mungkin di sini agak ketukar ya antara baris dan kolomnya. Jadi gambar itu koordinatnya di pojok kiri atas itu adalah koordinat 00. Terus ini kita bisa lihat kalau misalnya di matriks kan ini baris ke-4, kolom ke-3 ini ya. 4, 3. Nah, ini direpresentasikan sebagai 3 dan 4. Nah, jadi kalau di gambar itu X-nya dulu. Sumbu X-nya itu 3, sumbu Y-nya 4. Walaupun nanti sebenarnya di OpenCV itu kan representasinya matriks. Nah, sebenarnya itu slicing-slicingnya ya mirip-mirip seperti slicing NumPy aja. Biasanya kalau koordinat-koordinat, kalau kita misalnya melakukan editing foto di Photoshop dan lain sebagainya, itu kan ada koordinat X, koordinat Y. Nah, koordinat X-nya dulu yang disebutkan, baru koordinat Y-nya. Oke, jadi sebenarnya ini adalah koordinat yang ke kanan itu adalah positif X dan yang ke bawah itu adalah positif Y. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau video? Sebenarnya video itu sama aja, cuma kan video itu adalah kumpulan dari frame-frame citra atau gambar. Sehingga kalau misalnya kita lihat video kan suka ada informasi berapa FPS atau frame per second. Jadi FPS itu adalah berapa banyak kumpulan frame dalam 1 detik. Jadi ketika kita punya video dengan 30 fps, berarti 1 detik video itu adalah kumpulan dari 30 frame. Nah, itu nanti kita bakal coba bahas juga bagaimana cara melakukan pemrosesan video dengan menggunakan OpenCV dengan basic gambar ini. Oke, kita coba lakukan sedikit ngoding ya dengan menggunakan OpenCV untuk coba mengakses pixel yang ada pada sebuah foto. Ini saya kembali lagi ke folder kerja saya atau workspace saya. Ini saya masuk ke data, saya coba paste foto saya. Ini ya, ini adalah foto saya. Saya kasih nama dulu foto.jpg. Ini adalah foto yang pengen saya akses di dalam program kali ini. Selanjutnya seperti biasa, saya masuk ke Anaconda Prompt. Saya masuk ke folder D. Saya masuk ke folder Content, belajar OpenCV. Di sini saya panggil Sublime Text saya. Di sini saya klik kanan, lalu New File, terus saya simpan. Di sini saya masuk mengakses pixel.py. Seperti biasa, kita import OpenCV-nya. Selanjutnya saya load gambarnya, image sama dengan cv2.imread data foto.jpg. Selanjutnya saya ambil informasi panjang dan lebar dari gambar saya dengan melakukan image.shape. Karena dia bentuknya sudah NumPy array, kita harusnya bisa lihat shape-nya. Kemarin juga sudah saya tunjukkan di video episode sebelumnya. Saya pengen ambil panjang dan lebarnya saja. Saya nggak mau ambil depth-nya karena saya tahu depth-nya itu adalah 3. Karena gambar ini adalah gambar RGB. Selanjutnya kita coba tunjukkan gambarnya atau display gambarnya. cv2.imshow. Di sini argumen pertama adalah gambar asli. Gitu ya. Terus yang kedua ini adalah gambarnya. Nah, selanjutnya saya mau coba ambil informasi pixel. Jadi informasi pixelnya ini saya ambil random aja ya. Nah, ini ada sesuatu yang menarik sebenarnya di dalam OpenCV. Tadi saya contohkan satu blok pixel itu direpresentasikan dengan RGB. Kalau di OpenCV secara default itu representasinya adalah BGR. Jadi dibalik. Jadi elemen yang pertama itu adalah B, elemen kedua G, elemen yang ketiga adalah R. Jadi bukan RGB lagi tapi BGR. Jadi kalau misalnya kita pengen ambil informasi yang ada di dalam pixel 0,0 gitu misalnya. Ini kita ambil B, G, R. Ini sama dengan
image misal di 0,0. Jadi saya ambil yang koordinat 0,0 itu pixelnya, B-nya berapa, G-nya berapa, R-nya berapa. Kita coba print. Nah, selanjutnya kita pengen iseng gitu. Kita pengen iseng, misal si image 0,0. Jadi di koordinat 0,0 ini kita ganti nilai BGR-nya 255, 0 sama 0. Oke. Lalu kita coba print pixelnya. Ini kita ambil yang barunya. Lalu jangan lupa kita pengen memunculkan gambar kan. Di atas itu CV2ImShow. Jangan lupa kita tahan CV2.waitKey 0. Kita save. Kita coba jalankan. Python spasi 1. Bisa kita lihat ini gambar kita. Nah, ini pixel pada 00, aslinya R-nya 154, green-nya 159, blue-nya 163. Jadi warna seperti ini ya, abu-abu. Nah, kalau misalnya kita ubah, kita iseng 00255, ini hasilnya adalah jadi red-nya 0, green-nya 0, blue-nya 255. Jadi sebenarnya kita bisa lakukan manipulasi seperti itu mirip dengan manipulasi matriks biasa. Karena OpenCV otomatis membuka image-nya itu atau gambarnya itu menjadi NumPy array. Oke, kita quit. Oke, saya mau lanjutin programnya. Ini wait key-nya saya geser ke bawah. Selanjutnya saya pengen coba ambil elemen tengah di gambarnya. Caranya adalah kita hitung center X sama center Y. Caranya adalah kita tinggal lakukan W bagi 2, terus H bagi 2. Kalau bagi 2 dengan garis miringnya 2, berarti kita ambil hanya integernya saja. Jadi misalnya 11 bagi 2, itu kalau misalnya slash-nya ada 2, maka kita akan mendapatkan angka 5. Nah, selanjutnya, setelah kita compute center X-nya, di mana center X-nya itu adalah W bagi 2, dan center Y-nya itu adalah H bagi 2, kita mau bagi gambarnya jadi 4. Jadi ada top left, top right, bottom left, dan bottom right. Kita coba bikin yang top left-nya. Top left-nya ini adalah image dari posisi 0 sampai center Y, ini dari posisi 0 sampai center X. Ingat ya, tadi koordinat antara koordinat gambar dan koordinat matriks itu kebalik. Kalau dari gambar kan X dulu yang disebut baru Y, tapi kalau misalnya sudah berubah jadi matriks, maka kita akan sebut baris dulu baru kolom. Di mana baris itu adalah si Y dan kolom itu adalah si X. Kita lanjutkan juga untuk top right, di mana top right itu adalah dari tengah sampai ujung X, tapi Y-nya tetap dari 0 sampai CY. Jadi di sini 0 sampai CY, terus yang X-nya itu adalah dari centernya sampai W. Nah, kita lakukan juga dengan bottom left dan bottom right. Oke, selanjutnya kita juga akan munculkan atau tampilkan TL, TR, BR, BL. Oke, kita save, lalu kita coba jalankan kembali programnya. Kita bisa membagi gambarnya menjadi 4 bagian seperti ini. Oke, ini hanya bermain pixel saja. Kita ambil centernya, lalu kita slice top left, top right, bottom left, dan bottom right. Oke, kita quit. Nah, tadi kan kita iseng-iseng ngubah ini ya. Nah, sekarang kita coba ubah salah satu bloknya itu menjadi sebuah warna yang berbeda. Misal, di sini saya mau coba ubah nih ya, si top left-nya. Ini saya ubah menjadi warna, saya sembarang aja, misalnya blue-nya 153, green-nya 222, dan red-nya 76. Lalu kita coba tampilkan gambar yang sudah dimanipulasi. Kita save, lalu kita coba jalankan. Nah, bisa kita lihat ya, ini adalah hasil dari gambarnya. Jadi bagian top left-nya ini sudah diubah menjadi warna seperti ini yang tadi kita definisikan. Oke, mungkin itu aja mengenai image fundamental atau pengenalan dari elemen gambar dan bagaimana caranya kita melakukan manipulasi dengan hanya memperhatikan pixel-pixelnya saja. Jangan lupa like dan share video ini supaya semakin bermanfaat untuk orang-orang banyak.
Apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran bisa teman-teman tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga subscribe channel ini supaya saya semakin semangat untuk memberikan konten-konten yang berkualitas dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.